Pernahkah kalian bertanya, kenapa ya ada orang yang rela menghabiskan puluhan juta rupiah gitu, atau bahkan ratusan miliaran rupiah untuk sebuah cerita, untuk sebuah ilusi, fantasi? Kalau besok semua logo di dunia dihapus, kira-kira what would happen? Apa yang akan terjadi? Bayangkan ada 2 tas, bahannya sama, kulitnya juga sama, jahitannya pun bahkan sama, dan kualitasnya tuh sama, let's say. Satu dijual dengan harga 5 juta, satunya lagi dengan harga 100 juta. Tapi di sini pertanyaannya bukan kenapa satu barang itu bisa mahal. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah kenapa ada orang yang rela membayar 50 kali lipat untuk fungsi yang sama? And the answer is really simple. Because in the very first beginning, luxury brands do not sell bags or shoes. Sejak awal, luxury brands itu tidak menjual tas. They sell stories. They sell fantasy. Yang mereka jual itu adalah cerita. Yang mereka jual itu adalah dongeng. Yang mereka jual itu adalah fantasy, ilusi. Dan manusia selalu membeli cerita. We love story. That's why we have nation, that's why we have religions, that's why we have movies, music, mythology. And that's the nature of human. Itu adalah nature manusia. Sebagian besar orang berpikir bahwa nilai sebuah barang berasal dari materialnya. Padahal kalau kalian belajar sastra, linguistics, filsafat, kita akan menemukan sesuatu yang mungkin sangat mind-blowing. Karena apa? Makna itu tidak pernah benar-benar tinggal di dalam benda. Makna itu lahir dari interpretasi manusia dalam melihat dunia. Dan dalam linguistics, hubungan antara simbol dan makna itu arbitrer. Tidak ada alasan alami mengapa rangkaian huruf kayak gold, let's say, harus berarti emas. Atau mengapa sebuah logo yang berbentuk huruf tertentu atau simbol tertentu itu terlihat lebih mewah. Karena makna itu lahir dari interpretasi masyarakat, cara masyarakat menyepakati makna itu. For example, nation. Nation itu sebenarnya lahir dari cerita manusia yang disetujui oleh masyarakat tertentu. Sama halnya dengan uang, sama halnya dengan religion, sama halnya dengan barang-barang mewah di sini. Dan luxury brands itu memahami hal ini jauh sebelum kebanyakan orang itu menyadarinya. Jadi guys, yang dijual oleh luxury brands itu adalah cerita ya. Mereka menjual identity, mereka menjual fantasy, dan mereka menjual social status. Dan kalau dipikir-pikir ya emang lucu gitu loh. Kayak seseorang tuh bisa ya merasa lebih percaya diri hanya karena ada logo kecil di sudut tasnya. Tapi secara biologis tubuh kita tuh bahkan nggak peduli sebenarnya. Jantung kita tuh tidak berhenti berdetak kalau kita nggak pakai barang luxury. Ya, otak kita itu nggak lebih pintar kalau kita pakai barang luxury. Tetapi yang kita kasih makan di sini adalah ego kita. Dan disinilah filsuf bernama Thorstein Veblen menjadi relevan. Dalam bukunya The Theory of the Leisure Class, ia memperkenalkan istilah yang disebut dengan conspicuous consumption. Artinya manusia itu sering membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena menunjukkan posisi sosial mereka. Dengan kata lain, kadang kita membeli barang bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, but for other people. It's to get validation from other people. Kita membelinya untuk audience kita, untuk penonton kita. Bahkan ketika kalian bilang, aku beli barang ini untuk self reward, seringkali self di sini, self yang dimaksud itu sebenarnya adalah diri yang sedang membayangkan bagaimana orang lain itu perceive us, melihat kita. If that makes any sense. And now let's move on to literature ya, di sastra. Kenapa kita jatuh cinta sama tokoh fiksi bernama Elizabeth Bennet? Atau mungkin kita suka nonton atau membaca The Great Gatsby? Karena manusia itu nggak hanya hidup dari fakta doang. We crave for stories ya, kita itu hidup melalui narasi, melalui fantasi. Bahkan Yuval Noah Harari pernah berargumen bahwa salah satu kemampuan terbesar Homo sapiens adalah mempercayai cerita bersama. Mulai dari uang, negara, hingga perusahaan.
Dan luxury brand bekerja dengan mekanisme yang mirip. Sebuah tas itu nggak lagi dilihat sebagai tas, guys, atau aksesoris. Tas ini menjadi simbol perjalanan manusia dalam memberikan makna di kehidupannya. Ia menjadi simbol aristokrasi, dia menjadi simbol sukses, keberhasilan. Padahal it's all just fiction, it's all just a collective story that we create. And I'm going to give you an example di sini. Contohnya adalah brand Louis Vuitton. Louis Vuitton itu bukan dari keluarga bangsawan dan dia nggak ada darah aristokrat sebenarnya. Dia itu berasal dari latar belakang yang sederhana dan kemudian menjadi pembuat koper untuk kalangan elit Prancis. Yang ia bangun itu bukan sekedar produk ya, tapi reputasi. Dan Hermes itu juga berawal sebagai pembuat pelana dan perlengkapan orang untuk berkuda. Ketika dunia berubah dan kuda tidak lagi dijadikan alat transportasi, maka dia berubah di sini brandingnya. Mereka ganti kayak menjual tas dan sekarang kalau nggak salah juga jual baju. Dan yang kita beli itu bukan produknya tapi adalah warisan, craftsmanship dan juga eksklusivitas. Artinya yang diwariskan bukan hanya sekedar teknik pembuatan barang tersebut. Yang ditawarkan di sini adalah cerita, narasi. Roland Barthes itu menyatakan kalau dunia itu memang penuh dengan mitos. Mitos itu bukan berarti cerita bohong. Mitos itu adalah ketika sesuatu yang sebenarnya hasil konstruksi budaya terlihat seperti sesuatu yang alami. For example, kenapa jazz identik dengan seseorang yang punya pekerjaan profesional? Atau kenapa gaun putih itu identik dengan pernikahan? Sebenarnya nggak ada hukum tertentu yang mengatur hal-hal seperti itu, oke? Itu semua adalah produk dari cerita yang diulang-ulang selama ratusan tahun, ribuan tahun. Sampai akhirnya it seems natural to us. Dan luxury brand adalah sebuah pabrik gitu yang menjual cerita-cerita seperti ini. Mereka membuat kita percaya bahwa sebuah benda itu bisa memiliki kepribadian. Now let's take a look at luxury advertisement or luxury brands ads ya. Hampir nggak pernah ada tulisan, oh produk ini tuh terbuat dari kulit sapi premium dengan ketebalan 2,5 mm. Hampir nggak ada mereka menjelaskan produknya. Yang dijual justru pegunungan, mobil klasik, villa di Italia, wanita yang membaca buku di coffee shop atau di kereta, pria memakai jas sambil menatap laut. Kenapa advertisementnya seperti itu? Karena mereka ini sedang menjual kehidupan yang ingin kita miliki. Our desire, our dream. Mereka menjual sebuah plot. Dan tanpa kita sadar, kita ingin menjadi tokoh utamanya. We want to be like the character of the story they sell. Kalau misalkan kalian anak sastra ya, ini sebenarnya sudah sangat familiar. Novel yang bagus itu memang nggak ngejual ending. Novel yang bagus itu menjual perjalanan atau journey dari karakter utama itu. Begitu juga dengan luxury brand. Yang dibeli itu bukan bahannya, bukan produknya doang. Yang dibeli adalah perasaan bahwa hidupmu itu sedang masuk ke chapter yang baru. Like you become the main character of your own story. That's what they sell. Fantasi itu memang tidak salah. Ya, semua manusia itu hidup dari fantasi. Bangsa itu memang dibangun dari cerita gitu. Agama juga memiliki cerita, mitologi, narasi. Film itu juga memiliki narasi. Bahkan identitas pribadi itu juga merupakan kumpulan cerita yang kita ulang setiap hari. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika kita lupa membedakan mana cerita fantasi, mana realitas. Dan saat itulah konsumsi berubah menjadi suatu candu yang baru, berubah menjadi consumerism. Dan aku nggak menyalahkan orang yang mengkonsumsi. What I blame here is overconsumption. Sampai kita hutang ratusan juta, puluhan juta, let's say, untuk mendapatkan atau untuk hidup dalam narasi yang dibuat orang lain. That's the problem right there. Dalam banyak kasus, yang kita beli itu bukannya fungsi atau kegunaan, melainkan simbol. Kayak sepasang sneakers itu bisa menjadi simbol kalau kita itu keren, kalau kita itu lebih bagus, lebih baik dari orang lain. Jam tangan yang mahal yang harganya miliaran itu menjadi tanda kalau misalkan kalian itu udah sukses. Tas yang mahal, tas Hermes, tas Birkin, itu bisa menjadi tanda kalau kalian itu sudah masuk ke level kelas tertentu atau ke strata kelas yang lebih tinggi.
Padahal tanda itu hanya bermakna karena kita semua itu sepakat untuk memberinya makna. Kalau besok seluruh dunia itu berhenti menganggap logo tertentu sebagai simbol prestis, maka nilai simboliknya bisa runtuh jauh lebih cepat ya daripada kualitas produk itu sendiri. Karena let's say di abad 15, 16, 17, brand Hermes itu nggak ada. Luxury will come and go. And what we perceive as luxury itu juga selalu berubah dari waktu ke waktu. Itulah mengapa dalam ekonomi modern, persepsi seringkali menjadi aset yang sama berharganya dengan pabrik atau dengan bahan baku. Dan ironisnya, media sosial tuh membuat mekanisme ini semakin kuat. Instagram itu bukan lagi diisi dengan album foto kita atau sesuatu yang kita anggap authentic. Now everyone wants to look aesthetic. Social media sekarang berubah menjadi panggung, ya kan? Karena dulu itu menurut aku social media kayak Instagram itu tidak setoksik sekarang. Kita follow seseorang because we are interested in their authenticity, in their lifestyle, and in their intellectuality, dan kita kenal orang itu. But now it's like competition. Sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk bikin konten unboxing, dan unboxingnya tuh bukan barang yang murah gitu. Unboxingnya tuh kayak barang-barang yang harganya tuh ratusan juta, puluhan juta. Apalagi kita tinggal di developing country, kita tinggal di Indonesia di mana jumlah orang yang tidak mampu itu lebih banyak. It's really dangerous. Dan luxury brand itu memahami psikologi manusia dengan baik ya, karena mereka tahu satu rahasia besar tentang manusia. Kita tidak hanya ingin memiliki sesuatu, we want to be someone. Itulah mengapa mereka nggak pernah benar-benar menjual tas atau jam tangan. Mereka menjual mimpi, mereka menjual identitas. Dan kalau ini terus-menerus kita glorify dan kita melakukan hal-hal seperti ini, kayak kita flexing di sosial media, padahal kalian itu anggota DPR, kalian itu bekerja untuk melayani rakyat. Dude, what are you doing? Seriously. Karena takutnya kalau hal seperti ini terus di-glorify, I am afraid there would be like the next French Revolution di Indonesia. Makanya kalian sebagai seorang konsumen ya, kalian harus tahu loh, kenapa kalian beli barang tertentu. Is it because you really like it? That's your dream bag or that's your dream car? Atau kalian cuman ingin masuk ke dalam suatu cerita fantasy tertentu yang ditawarkan oleh orang-orang elit atau orang-orang kaya ini? That's my question. Karena at the end of the day, menurut aku value manusia itu jauh lebih berharga. Karena menurut aku jauh lebih respect dengan orang-orang yang bisa memberikan kontribusi di dalam masyarakat yang nyata daripada sekedar bisa mengkonsumsi sesuatu yang it's all just like an illusion, if you know what I'm saying. Aku nggak against orang yang mengkonsumsi barang mewah, nggak ya. Sometimes I love that luxury thing as well. Look at this, Fred Perry. Tapi aku nggak pernah kayak beli kaos harga puluhan juta, ratusan juta gitu loh untuk menjadi karakter tertentu. If you know what I'm saying. At the end of the day, t-shirt are just t-shirt, shirt are just shirt, bags are just bag, and it's not that deep. So yeah, that's it for me. I'll see you next time. Bye guys.